Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman, khususnya Mas Abu, semoga semuanya malam hari ini sehat-sehat, jasmani dan rohaninya, lahir dan batinnya, Amin. gembira, bahagia. Semoga tidak lupa untuk selalu gembira dan bahagia ini. Meskipun banyak masalah, meskipun ternyata hidup ini absurd. Seperti yang malam hari ini kita bahas. Baik, ini saya sengaja mengambil tema ini untuk mengimbangi banyak sekali wacana-wacana sepanjang dialog positif ini kan kita temanya mind blowing semua. Jadi luar biasa semua materi-materinya. Nah, malam hari ini kita materi yang agak unik. Semoga nanti tidak mementahkan semua yang kita kaji selama ini di dialog positif. Kita kan bertarung selama ini menggali aneka ragam makna hidup. Nah, malam hari ini kita ketemu sebenarnya dua orang filosof. Yang satu namanya Soren Kierkegaard, yang kedua Albert Camus. Ini kalau dalam dunia filsafat ini disebut filosof eksistensialis. Tapi nanti kita tidak harus sibuk dengan cara membaca nama mereka yang rumit. Kita masuk saja ke gagasan-gagasannya langsung tentang absurditas hidup ini. Jadi meskipun mungkin nanti ada beberapa yang Bapak Ibu tidak setuju, tidak masalah. Yang penting kita punya perspektif baru sekarang tentang hidup ini. Tidak selalu yang positif-positif dan luar biasa seperti yang kita gali kemarin-kemarin. Jadi ini memang khas gaya para filosof eksistensialis. Mungkin kalau boleh sekalian bulan depan kita bahas yang lebih agak ekstrim. Aliran namanya nihilisme kalau dalam filsafat. Wah, nah, seru. Itu jadi lebih mengekstrimkan ini absurditas ini. Biasanya dikaitkan dengan filosof yang terkenal sekali namanya Nietzsche. Baik, itu bulan depan saja. Sekarang yang lebih lembut dulu. Oke, pemanasan dulu ya Mas Faiz ya, biar nggak kaget. Nggak kaget ini tentang absurditas ini. Saya awali dari definisi biar mudah. Jadi absurditas itu dari bahasa Latin absurdus, yang artinya tuli atau bodoh. Ini letter luck-nya begitu. Tapi kalau dalam dunia filsafat ada namanya absurdisme. Jadi absurdisme itu pandangan bahwa upaya manusia untuk menemukan makna-makna hakiki, makna batin, makna yang dalam, makna yang tinggi, dan lain sebagainya, katanya absurdisme pasti akan gagal. Gagal itu bukan berarti tidak ketemu. Bisa ketemu, tapi tidak akan terus relevan dan terus sesuai dengan hidup kita. Jadi jatuhnya nanti kita itu akan selalu mencari dan mencari terus. Nah, itu nanti bagian dari absurditas. Jadi kata Albert Camus tadi, yang absurd itu adalah konfrontasi antara dunia ini yang kita anggap rasional, ada maknanya, ada hakikatnya, ada kedalamannya, dan lain sebagainya. Dan kepenasaranan kita untuk mengejar itu. Dan ketemunya ternyata tidak pernah seragam, selalu macam-macam. Setiap orang dengan perspektifnya sendiri, setiap orang dengan kecenderungannya sendiri, latar belakangnya sendiri. Nah, itu nanti jadinya absurd. Jadi absurd itu berarti ya logikanya sederhananya ini. Absurd itu karena kita selalu mengejar dan ingin tahu, sementara keberadaan alam semesta realitas ini tidak akan bisa habis kita telan dengan akal budi kita. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah sangat aktif mengikuti dialog positif itu kan tiap malam dapat asupan-asupan bergizi. Sebagai pengetahuan luar biasa itu. Tapi ketika kita ingin, ini yang dijalankan yang mana ya? Yang itu ya baik, yang ini ya baik. Lama-lama absurd. Baik. Dulu juga iya.
Kita akhirnya tolah-tolah sendiri, bingung ini terus gimana jalannya. Semuanya luar biasa. Semuanya bagus. Terus kita bingung sendiri, akhirnya malah enggak ngapa-ngapain. Ya, hidup kita ya kayak dulu-dulu saja. Biasanya jalan begitu-begitu saja. Nah, itu Oke. bagian dari absurditas. Hmm. Jadi akal kita itu tertarik terus untuk mencari mana yang lebih benar, mana yang lebih dalam, mana yang lebih hakiki, dan lain sebagainya. Kita kejar terus. Ada pakai filsafat Jawa, pakai tasawuf, pakai apa saja kita jelajahi. Tapi ya berhenti di situ. Kita selalu kebingungan, terus yang paling relevan yang mana? Wong realitas ini berubah-ubah terus. Jadi kita mau melakukan yang ini ternyata tidak relevan dengan bagian hidup kita yang ini. Kita mau melakukan yang itu, nanti tiba-tiba dunia ini berubah. Ternyata yang kemarin kita anggap baik sekarang tidak baik. Perlu ganti nalar. Zaman dulu kalau ketemu ustadz-ustadz, kiai, guru kita harus cium tangan. Ini yang utama, terpuji. Tapi hari ini begitu ada pandemi, cium tangan ketemu kiai itu tercela. Dianggap Hmm. kita menularkan virus COVID. Nah, itu kan berarti membongkar lagi cara berpikir kita. Kalau ada orang di rumah saja, dulu dianggap tidak sosial, tidak ramah dengan tetangga. Tapi sekarang logikanya ganti. Justru kita harus lebih banyak di rumah di suasana pandemi. Mungkin besok beda lagi. Nah, ini banyak absurditas-absurditas dalam hidup kita. Apalagi kalau kita tarik ke aspek-aspek, misalnya bagian tidak rasional. Kita itu kan selalu menganggap hidup ini rasional, padahal jauh lebih banyak yang tidak rasional. Hmm. Bayangkan ada ibu yang harusnya sayang sama anaknya malah menyiksa anaknya. Bayangkan ada pejuang anti korupsi malah ketangkep karena korupsi. Hmm. Bayangkan ada pendakwah agama misalnya justru membuat orang jadi ilfil sama agama, merasa agama itu sesuatu yang, ya kan, Nah, itu jadi absurd banget itu. iya absurd. Harusnya dia mengajak orang seneng suka dengan agama, tapi kok malah orang jadi ilfil sama agama, kok agama jadi begitu. Hmm. Hmm. Harusnya pendidik itu setia dengan kebenaran, tapi nanti ada pendidik yang malah nyebar hoax kemana-mana. Itu kan absurd. Jadi dunia tidak serasional, setertib yang kita bayangkan. Nah, ini asumsi besarnya absurditas. Nah, ini ada dari Albert Camus. Hidup itu seperti Sisyphus. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah mitos Sisyphus. Jadi Sisyphus ini seorang putra raja yang jadi raja di Yunani, dalam mitologi Yunani. Cuma dia ini jadi raja zalim, banyak menyalahgunakan kekuasaannya, maka dia masuk neraka. Hmm. Ceritanya di neraka pun dia masih nakal. Jadi di neraka itu dia masih bisa menipu para dewa di sana. Dia jadi pamit sebentar, Mbok, saya rekreasi sebentar, istirahat sebentar, bawalah saya ke dunia untuk sebentar, wong ini sudah di neraka, nanti saya tak balik lagi ke neraka. Nah, tapi begitu sampai di dunia, dia seneng-seneng lagi menikmati hidup, tidak mau balik ke neraka. Akhirnya oleh dewa-dewa dipaksa, dihukum, wes sekarang hukumannya ganti. Dihukum dengan hukuman yang lebih ngeri dari neraka, yaitu absurditas tadi. Tidak jelas. Jadi dia dihukum, diminta untuk mendorong batu ke puncak gunung, sampai di atas batunya harus digelindingkan ke bawah. Hmm. Terus dia harus ke bawah, nyusul batu itu, dinaikkan lagi. Sampai di atas, digelindingkan lagi ke bawah. Pokoknya begitu terus, tidak boleh berhenti. Jadi dia mendorong batu sampai ke atas, kalau sudah di atas digelindingkan ke bawah. Kalau sudah di bawah, dinaikkan lagi. Nah, ini kalau bahasa kita kan ini usaha yang sia-sia, Hmm. tanpa hasil. Dan ini kalau versi narasinya Kamus ini kayak lebih ngeri dari neraka. Dulu kan dia dihukum di neraka, itu masih ada istirahatnya ternyata. Tapi kalau ini tidak ada istirahatnya. Kita hidup di dunia ini seperti Sisyphus ini. Naik ke puncak, terus digelundungkan lagi ke bawah. Naik ke puncak, Hmm. digelundungkan lagi ke bawah. Jadi tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya. Ini sering saya ilustrasikan mirip kayak bapak ibu kadang-kadang punya prinsip ini sama anak-anak kita. Kita sering, sudahlah nak, bapak ibu sengsara, ndak apa-apa asal kamu bahagia.
Terus merasa berkorban. Nanti anaknya juga begitu. Anaknya belum sempat bahagia, terus bilang ke anaknya lagi, sudah anak, aku sengsara ndak apa-apa asal engkau bahagia. Nanti cucunya juga begitu ke cicitnya. Bapak sengsara ndak apa-apa asal kau. Akhirnya sampai sekian turunan ndak ada yang bahagia. Jadi, itu kan absurd. Kita sering begini, ingin jadi hero, berkorban untuk yang lain. Nanti yang kita korbani juga berkorban lagi. Akhirnya semuanya serba susah, serba sumpek. Nah, Hmm. ini banyak absurditas-absurditas yang kita hadapi, kita alami dalam hidup ini. Kita ini kayak Sisyphus. Jadi rutinitas kita itu muter bolak-balik itu lagi. Dan tidak jelas akhirnya. Nah, ini mitosnya Sisyphus ini. Ini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan absurditas dari Albert Camus. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar quotes ini. Jadi kata Albert Camus misalnya, kita itu tidak akan bahagia selama kita mencari kebahagiaan. Hmm. Selama ini kan kita hidup itu ingin bahagia dan mencari bahagia. Padahal selama kita masih mencari bahagia, kita belum bahagia. Kita tidak bahagia. Sama juga dengan kita tidak akan bisa hidup yang enak, yang nyaman selama kita hanya mencari makna hidup. Hmm. Kita kan asyik ini mencari, menjelajahi makna-makna belantara, wawasan-wawasan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak menghidupkan makna yang menurut kita cocok, serasi, mencari saja, ingin lebih lagi, ya kita tidak akan bisa menikmati hidup, kita tidak akan bisa hidup. Nah, ini salah satu contoh absurditas hidup itu. Ternyata kebahagiaan yang kita cari itu salahnya bukan di kebahagiaannya, tapi kita mencarinya itu yang salah. Kenapa kita capek-capek nyari? Kalau kita berhenti mencari, saat ini kita bisa bahagia. Justru karena kita bahagia karena mencari-cari kebahagiaan. Itu salah satu yang tidak logis sebenarnya dalam hidup ini. Tapi yang terjadi itu. Itu yang disebut absurditas. Ada lagi yang kedua ini kalimatnya kamu. Kita tidak sadar bahwa banyak sekali orang menghabiskan energi, daya, biaya luar biasa hanya untuk dianggap orang normal. Harusnya normal itu kan ya biasa saja, tidak ada tekanan, tidak ada apa. Justru kita itu sering tertekan karena ingin dianggap orang normal. Jadi kita malu kalau tidak normal. Dan biaya untuk jadi normal itu kadang besar. Biaya untuk dianggap sama kayak yang lain itu kadang luar biasa besarnya. Dan kita tidak sadar, banyak di antara kita yang begitu. Hmm. Kayak misalnya logika tren, viral. Itu kan logika sesuatu kalau sudah tren, sudah viral itu berarti kan ya semua begitu, normalnya begitu. Dan kita sering menghabiskan banyak energi untuk mengejar-ngejar ini. Jadi ternyata yang kita anggap normal itu kadang tidak normal. Atau Hmm. sebaliknya, yang kelihatannya tidak normal itu normal. Dan standar dari satu normal ke normal yang lain itu bisa berubah-ubah. Dan kita energi kita banyak habis untuk mengejar hidup mana yang paling normal. Termasuk kebenaran. Kita ini ingin membebaskan diri untuk mencari kebenaran, tapi pada akhirnya begitu dapat kebenaran, kita dibelenggu oleh kebenaran. Jadi kebenaran yang kita pahami, yang kita yakini ya. Jadi kita itu ingin bebas mencari, ternyata yang kita cari adalah juga belenggu untuk kita pakai. Nah, ini juga paradok dalam hidup ini. Dan yang terakhir ini melanjutkan tadi sebenarnya kata Albert Camus, aku tidak inginlah jadi orang istimewa, jadi orang jenius. Masalahku sudah banyak, hanya jadi manusia saja. Jadi tidak ingin istimewa, tidak ingin aneh-aneh, aku jadi manusia saja sudah capek ternyata. Banyak sekali standar-standar yang dibikin orang. Banyak sekali makna-makna yang ditempelkan yang harus kita ikuti, kita jalani. Nah ini ilustrasi gambaran dari Albert Camus. Betapa hidup ini absurd dan sesuatu yang tidak rasional padahal dia kita kejar secara rasional. Nah, itu Hmm. sering yang jadi absurditas-absurditas. Kita itu kan ingin merasionalkan hidup ini, mengejar dengan berbagai makna. Padahal hidup ini sendiri berjalannya tidak selalu rasional. Nah, terus gimana menghadapi absurditas ini?
Nah, ini baik Ki Kegat maupun kamu menawarkan 3 solusi. Yang ada yang tidak disetujui, ada yang disetujui. Yang pertama, nah kalau ini orang yang bosan hidup, suicide. Jadi bunuh diri. Ini mungkin penting ya Bapak Ibu, jadi perhatian Bapak Ibu semua, anak-anak muda kita itu banyak yang hari ini stuck, dia kebingungan mencari makna hidupnya, menganggap hidup ini buat apa sih, untuk apa sih. Dia melihat hidup ini hanya rute-rute lingkaran yang tidak jelas akhirnya. Saya sering dapat curhatan anak-anak muda yang kebingungan seperti ini. Itu nanti mohon Bapak Ibu teman-teman kalau punya teman, saudara, putra-putra, siapapun yang kebingungan ini, temanilah. Mereka butuh teman. Jangan sampai ngambil opsi yang pertama ini. Karena banyak, lagi situasi hari ini kan serba rumit, apalagi dengan media digital itu. Jadi kadang-kadang mereka ini bukan karena kebingungan mencari makna, tapi terlalu banyak makna yang ditawarkan ke mereka. Pada akhirnya mereka menganggap semua itu bullshit saja, semua itu hanya permainan logika, permainan kebijaksanaan yang tidak relevan untuk hidup. Buktinya hidupku juga masih gini-gini saja. Itu banyak yang persepsinya adik-adik kita, teman-teman kita, anak-anak kita yang seperti ini. Jadi khususnya Bapak Ibu, putra-putranya itu kan jangan dikira mereka itu pengetahuannya tidak lebih banyak dari kita. Mereka hari ini pegangannya HP, pegangannya laptop. Jadi mereka familiar dengan wawasan-wawasan yang kita juga mungkin tidak menduga. Mereka paham itu, mereka menjelajah ke sana. Nah itu kalau kita tidak mampu menemani mereka, kita tidak mampu mewadahi kegelisahan mereka, itu ya sulit nanti untuk melanjutkan generasi yang kita idamkan. Karena memang hari ini banyak kebingungan-kebingungan. Jadi ini suicide. Kemudian yang kedua, nah ini yang mungkin paling sering jadi opsi kita pilih, yaitu kalau istilahnya Ki Kegat dan kamu namanya the leap of faith. Kita meloncat pada kepercayaan. Kepercayaan itu bisa agama, bisa aliran-aliran filsafat, bisa ideologi-ideologi. Kalau yang tentang ini nanti ada 2 pendapat. Kalau Ki Kegat setuju, tapi kalau kamu tidak setuju. Kalau kamu menganggap ini namanya melarikan diri. Atau bunuh diri filosofis. Bunuh diri filosofis itu sudahlah saya menyerah saja. Bersandar pada ideologi tertentu, bersandar pada agama tertentu, bersandar pada pikiran-pikiran yang aku percaya dan selesai. Ini namanya the leap of faith. Nah, yang ditawarkan oleh kamu justru yang ketiga ini, menerima absurditas. Nanti kita lihat cara berpikirnya gimana. Kok malah kita harus menerima absurditas ini. Baik. Yang jalan pertama tadi, yang kita sebut bunuh diri, kata kamu, ini tidak menyelesaikan masalah. Orang bunuh diri itu tidak menjawab masalah dengan solusi, tapi justru dia melahirkan problem fundamental yang lain. Jadi problem yang lebih ngeri lagi, yaitu kematian. Jadi ini cirinya orang-orang yang pengecut. Pengecut itu tidak utama, tidak mulia, dan justru bukan solusi. Jadi ini kita sadarkan pada adik-adik kita, anak-anak muda kita, bahwa melarikan diri semacam ini bukan solusi dan mengundang masalah. Termasuk suicide itu lari ke, kalau hari ini misalnya anggap semuanya bullshit, kemudian dia lari ke narkoba, dia lari ke tidak peduli lagi dengan hidupnya, melakukan segala yang tidak esensial, eksistensial dalam hidupnya. Ini namanya suicide. Jadi dia lari dari masalahnya, dia lari dari hidupnya. Nah, ini yang pertama, ini sangat tidak direkomended. Bahkan juga oleh para filosof seperti Ki Kegat atau Albert Camus. Ini penting yang pertama. Makanya ada quotes yang populer sekali dari kamu. Should I kill myself or have a cup of coffee? Jadi ya,
Enaknya aku ini bunuh diri saja, wong hidup ini asut, atau yuk minum kopi saja, yuk ngopi-ngopi saja deh. Tidak usah mikir aneh-aneh. Ini opsi yang ditawarkan oleh kamu. Jadi jangan bunuh diri, eman-eman wong kita dianugerahi hidup. Paling tidak meskipun hidup ini absurd, ayo menikmati hidup. Jadi itu have a cup of coffee, yuk ngopi-ngopi yuk. Jadi jangan berpikir jelimet-jelimet lah, jangan berpikir ruwet-ruwet lah, nanti malah stres sendiri. Ayo menikmati hidup saja. Nah, itu maunya kamu seperti itu. Jadi kita ini kan dibingungkan oleh banyak hal, ya sudah. Kalau tidak mau bingung, dinikmati saja. Kebingungan itu selesai. Mari have a cup of coffee. Nah, itu solusi yang ditawarkan oleh kamu. Jadi yang penting garis bawah, untuk bunuh diri sama sekali tidak. Jadi dia tidak jadi opsi yang ditawarkan oleh dua filosof ini. Nah, kalau yang kedua, leap of faith tadi, leap of faith itu kita bersandar, meloncat pada keimanan, kepercayaan, bisa agama, bisa ideologi, bisa aliran, bisa partai, bisa apapun. Yang penting kita mencari sandaran. Kalau kamu menolak, kalau Kierkegaard menerima. Alasannya Albert, kamu kenapa menolak leap of faith? Karena dengan kita leap of faith itu namanya tadi ya istilahnya bunuh diri filosofis. Kita tidak mau mikir lagi, kita tidak mau mencari, berefleksi lagi. Pokoknya kita bersandar saja pada yang kita yakini. Nah, ini alasannya dia. Jadi mengisi absurditas dengan kepercayaan atau dengan makna-makna dalam, makna universal itu kata kamu sama kayak orang melarikan diri, hanya tidak bunuh diri saja. Jadi ini sama kayak orang menghindar dari masalah. Kata kamu kalau orang itu lari dari absurditas, dia tidak akan dapat menghadapinya. Dia tidak akan dapat menaklukkannya. Intinya, ya kalau kita lari, masalah tidak selesai. Tapi sebaliknya kata Kierkegaard, lari ke keimanan, lari ke hal-hal yang irasional itu bisa jadi solusi. Mengapa? Karena realitas ini kan absurd, tidak rasional. Sementara kemampuan kita sebagai manusia memahami realitas itu serba rasional. Alat kita itu kan alat akal yang rasional. Maka bersandar pada agama atau makna-makna tertentu yang sifatnya irasional, ini menurut Kierkegaard justru bisa jadi solusi. Jadi misalnya dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang kasat mata misalnya. Loh, itu akal kita tidak nyampe. Tapi kalau kita menerima logika bahwa tidak kok kasat mata itu memang ada, kan selesai. Jadi agama, irasionalitas itu bisa jadi jalan kita untuk menjawab absurditas. Jadi dengan agama misalnya, yang segala yang tidak rasional itu kan jawabannya gampang. Oh, itu memang takdirnya Allah. Oh, itu ketetapan Tuhan. Kalau memang Allah menghendaki mau apa? Ini kata Kierkegaard lebih nyaman dengan itu. Kalau kita kejar-kejar, toh ya polanya berubah-ubah terus. Polanya tidak pasti. Jadi, mari kita hidupkan saja irasionalitas dengan menerima hal-hal yang tidak rasional. Jalannya ya kita bersandar. Jadi dia akan menambah kapasitas analisis kita yang kaku dengan akal dengan hal-hal yang lebih transenden, yang lebih irasional. Jadi ini kan era barat modern saat itu sedang booming-boomingnya sains. Orang itu kan sangat mendewakan akalnya, rasionalitasnya. Sementara jangkauan akal itu terbatas. Akal itu kan ada banyak hal yang tidak bisa dia jangkau. Dan hidup ini modenya ternyata tidak selalu mode rasional. Sehingga manusia kalau hanya alatnya yang rasio-rasio itu seperti orang modern, dia akan banyak jatuh pada kekecewaan-kekecewaan. Dia akan banyak jatuh pada kebingungan-kebingungan. Manusia kan tidak bisa kontrol, kalau saya merancang ini, hasilnya pasti itu, kan tidak bisa. Manusia merancangnya bisa, tapi hasilnya pasti itu tidak bisa. Hasil itu tidak selalu selaras dengan yang kita inginkan.
Tidak ada jaminan yang rajin belajar adalah yang lulus dengan nilai terbaik. Hmm. Kadang-kadang yang mahasiswa yang rajin belajar itu nilai-nilainya pas-pasan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ujian kok temannya nyontek. Teman yang nyontek ini ternyata nilainya lebih tinggi dari kita yang diconteki. Padahal dia nyontoh kita. Itu kan sering ngalami yang kayak gitu. Bener. Itu kan tidak masuk akal. Harusnya yuk kita lebih tinggi. Wong dia niru kita. Jawaban dia itu cuma ngikuti kita. Tapi ternyata dia nilainya bisa lebih tinggi. Itu kan tidak nyambung dengan logika sehari-hari kita. Ada banyak lagi. Harusnya yang paling rajin itu yang paling hartanya banyak, paling penghasilannya banyak. Ternyata juga tidak. Ini teman-teman Bapak Ibu mesti ngerti lah dalam sehari-hari itu sangat banyak kalau kita mau jeli alur hidup ini tidak selalu rasional. Jadi justru lebih banyak tidak rasional. Ini kalau kita tidak punya sandaran seperti agama tadi untuk menjawab, mengerangkai hal-hal yang tidak rasional kita akan kesulitan. Nah ini pandangan dari Soren Kierkegaard tadi. Meskipun kalau Albert Camus lebih suka jawaban yang ketiga, bukan jawaban yang kedua, yaitu kita, kalau istilahnya kamu, acceptance without resignation. Jadi menerima tapi tidak menyerah. Nah ini kalimatnya menarik ya. Jadi nerimo tapi tidak nyerah. Kan banyak kemarin kita diskusi-diskusi tentang kepasrahan, penerimaan, ridho terhadap ketetapannya Allah. Tapi tidak sekedar pasrah, rela menerima. Tapi without resignation, tanpa menyerah. Jadi yang pertama menerima. Menerima ini penting. Kita terima saja kenyataan hidup yang memang absurd ini. Ini akan lebih menenteramkan. Kalau kita masih ngotot dengan ingin mengejar perspektif kita, makna-makna dari kita yang paling sejati, yang paling hakiki, nanti jatuhnya pasti dari kekecewaan atau dari kebingungan ke kebingungan yang lain. Justru yang lebih kondusif, katanya kamu, yuk diterima dulu situasi yang absurd ini. Akui saja, ya memang hidup ini absurd. Jadi kalau kayak tadi temen nyontek kok nilainya lebih tinggi, diterima saja. Ya memang hidup ini absurd. Kita yang cakep misalnya, akhirnya dapat jodoh biasa-biasa saja. Ya hidup ini absurd. Ya logika kita yang paling cakep dapat yang cakep juga. Ternyata tidak begitu dalam hidup ini. Hidup ini absurd. Yang paling kaya tidak selalu yang paling bahagia. Ya memang hidup ini absurd. Nah, jadi ini ilustrasinya kembali ke Sisyphus tadi. Kata kamu itu kok betah ya Sisyphus itu seperti itu. Sisyphus ini wataknya agak selengean. Tidak seperti Prometheus. Prometheus itu juga dihukum oleh dewa-dewa seperti Sisyphus. Cuma dia dihukum jadi jantungnya ini dimakan burung elang, terus utuh lagi, terus dimakan lagi, utuh lagi, dimakan lagi. Bedanya sama Prometheus, bedanya Sisyphus dengan Prometheus, kalau Prometheus ini menderita dia ingin lepas dari hukumannya. Makanya dia menderita terus. Nah, kalau Sisyphus ini, dia bisa menikmati hukumannya. Jadi, Allah ya tidak apa-apa, meskipun absurd, harus ngangkat batu, diturunkan lagi, ngangkat lagi, diturunkan lagi, ya dijalani saja sambil gembira, sambil senang. Terus dia begitu. Nah, ini semoga nanti tidak dijadikan prinsip ya Bapak Ibu masuk neraka tidak apa-apa, nanti dibiasakan di sana kan, kalau dijalani saja lama-lama ya senang juga. Dijalanin lama-lama juga nyaman. Iya, lama-lama ya nyaman saja. Jadi, tapi logikanya Sisyphus begitu. Jadi dia bisa menikmati hukumannya. Jadi dia bisa menikmati absurditas. Dia tidak pernah tanya, ini tujuannya apa? So saya kok disuruh ngangkat batu diturunkan lagi. Wong yang ngukum juga tidak untung apa-apa, tidak dapat apa-apa. Saya juga tidak dapat apa-apa. Tapi dia tidak pernah protes begitu. Dia dijalani saja sambil gembira. Jatuh diambil lagi, dia naik lagi. Jatuh diambil lagi, dia naik lagi. Nah, ini gayanya Sisyphus. Jadi kata kamu, kalau bisa ya kan kita sulit ini menaklukkan hidup yang memang modenya ini mode absurd.
Berarti apa? Pertama-tama, mari kita terima situasi hidup ini. Ini kalau di titik ini menurut saya ya mirip dengan berbagai wawasan yang selama ini kita terima. Bagaimana kita ridho, bagaimana kita menerima apapun ketetapan Allah pada kita, bagaimana kita bisa ikhlas dengan apapun yang terjadi dan apapun yang harus kita jalankan. Kalau di titik ini sebenarnya ada juga nuansa religiusnya. Karena memang ini solusi yang menurut kamu yang paling rasional. Jadi, tapi diingat-ingat, acceptance-nya tidak sembarang acceptance, tapi penerimaan yang tidak menyerah. Tidak menyerah itu yuk kita cari saja makna-makna. Jadi dialog positif ini bisa jalan terus, tidak apa-apa. Penjelajahan makna tidak masalah. Kita nikmati sambil gembira. Jadi Bapak Ibu tidak harus gelisah, wah ilmu saya kok sudah banyak ini wawasan saya, kok hidupku tidak meningkat-meningkat. Tidak usah mikir ke situ. Atau pertimbangkan saja, ini sering ada mahasiswa itu yang mengeluh ke saya begitu, Pak, saya itu sudah ikut ngaji sering, kuliah juga semester tinggi, baca buku juga banyak, tapi rasanya kok hidup saya tidak naik-naik kelas. Hidup saya kok tidak berubah-berubah sejak dulu kualitasnya. Ini ada beberapa mahasiswa mengeluh ke saya begitu. Ya saya besarkan hatinya bahwa kamu sudah mau belajar, wawasanmu meningkat, itu bagi saya kamu sudah naik kelas. Masih banyak temanmu yang belajar saja tidak mau. Dia ditambahi wawasan tidak mau, merasa dirinya sudah paling benar. Jadi di titik ini kamu sudah menang, kamu sudah meningkat. Nah, kalau mau meningkat ke level selanjutnya, monggo. Tapi prosesmu hari ini jangan kamu sesali. Kamu nikmati saja apa yang sedang kamu jalani hari ini. Jadi alhamdulillah masih mau belajar, daripada dipakai yang tidak ada gunanya, mending kita ikut diskusi-diskusi seperti ini. Daripada ya ini kan lebih bisa menikmati. Daripada kita mengeluh terus, kita sudah oleh Allah dibuka hati kita, diberi hidayah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita gelisah terus. Sama kayak kalau kemarin kita belajar misalnya sholat caranya yang khusyuk itu begini-begini. Nah, kita terus mengeluhkan sholat kita tiap hari. Akhirnya kita tidak bersyukur oleh Allah dibukakan pintu, dibukakan hidayah, masih sadar untuk sholat. Banyak saudara kita yang tertutup kesediaannya untuk melakukan sholat misalnya. Nah, jadi cara berpikir seperti ini akan membantu kita untuk acceptance. Jadi menerima situasi dulu. Ya memang hidup ini absurd. Tidak semulus teori yang kita jelaskan. Selalu saja ada halangan-halangannya. Jadi solusi yang ditawarkan oleh kamu adalah acceptance without resignation. Nah, yang kita terima apa ini loh? Kalau bahasanya kamu itu, mari kita terima ketidakjelasan ini. Karena itu adalah satu-satunya kejelasan dalam hidup ini. Jadi hidup ini memang tidak jelas. Dan mari kita terima ketidakjelasan itu. Karena itulah satu-satunya kejelasan. Nah, kalau kita bisa menerima ini, kita lebih longgar, kita lebih lancar dalam hidup kita. Kita mungkin kalau bahasa agama, kita lebih mudah bersyukur. Karena kita menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi kalau kita punya prinsip, hidup ini memang tidak jelas kok. Itu kan lebih ringan di hati kita daripada kita hidup itu harusnya begini, hidup itu harusnya begitu, terus-menerus, tapi tidak cocok dengan kenyataannya. Jadi mari kita terima ketidakjelasan itu sebagai satu-satunya kejelasan dalam hidup. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang lanjutannya ini. Ada satu kalimat yang bagus dari Albert Camus. Ini melanjutkan penerimaan tadi. Jadi penerimaan hidup kalau versinya kamu tidak berarti kemudian kita diam, pasrah. Jadi tidak begitu. Justru dalam penerimaan itu ada pemberontakan dalam tanda petik. Jadi kalau menerima itu kan berarti segalanya kita pasrah. Justru kita harus punya jiwa rebel. Kita memberontak.
Memberontak pada apa? Yo, segala absurditas yang menurut kita tidak pada tempatnya. Jadi, meskipun itu absurd, meskipun itu pasti terjadi, bukan berarti kita diamkan saja. Nah, ini kita harus paham urutannya ini. Berarti kita terima dulu fenomena atau fakta itu sebagai sesuatu yang absurd. Tapi kalau itu kemudian tidak selaras, menurut kita tidak seharusnya, mari kita lanjutkan dengan pemberontakan, rebel. Jadi justru kata kamu, pemberontak itu adalah orang yang berkata iya terhadap kehidupan. Ini kan selama ini kita terbalik. Pemberontak itu orang yang menantang kehidupan. Jadi pemberontak itu orang yang tidak terima dengan hidup ini dan ingin melakukan perubahan. Revolutif atau evolutif. Tapi kata Albert Camus, justru manusia pemberontak itu manusia yang berkata iya. Berkata iya itu dia mengakui bahwa situasinya memang sedang buruk. Dia mengakui bahwa kenyataannya memang tidak adil. Dia mengakui bahwa terjadi penindasan-penindasan. Ini mengiyakan hidup. Tapi setelah iya, terus disusul dengan tidak. Aku tidak setuju. Jadi dari iya menuju tidak, itu orang memberontak. Tidak bisa awalnya tidak. Kalau awalnya tidak itu berarti tidak menerima situasi. Tidak mengakui situasinya. Ya orang yang tidak mengakui situasi, tidak mungkin dia merespon situasi itu. Maka diawali dari ya. Atau kalau bahasanya Nietzsche itu ya sagen. Ya sagen itu mengiyakan hidup. Mari kita iyakan. Kita itu lebih sering melarikan diri dari kenyataan hidup. Mari kita iyakan hidup ini seabsurd apapun, setidak jelas apapun. Baru setelah itu kita tidakkan. Nah, kita tidakkan itu ya, kalau itu penderitaan, kezoliman, ketidakadilan, ya mari kita berjuang untuk menyingkirkan penderitaan, ketidakadilan, keterpurukan itu. Makanya ada kalimat yang terkenal sekali dari Albert Camus ini menyaingi filosof Perancis yang lain yaitu René Descartes. Kita kan sering dengar aku berpikir maka aku ada, itu kan. Nah, kalau kamu berbeda, aku memberontak maka aku ada. Jadi mengapa aku memberontak maka aku ada? Ya karena kalau cuma mikir, tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup ini. Jadi berpikir itu ya hanya merenungi secara teoritis kenyataan. Tidak ada gerakan yang dilakukan. Kalau tidak bergerak apa-apa, ya tidak bisa kita mengklaim diri kita ada. Kita sambil di kamar bisa, sambil duduk di kamar, sambil main HP, nonton TV, terus sambil mikir hidupku ini maknanya apa, seperti apa. Tapi kalau di kamar, itu tidak bisa disebut eksis. Kata kamu, ya eksis itu ada gerakannya untuk mengubah. Nah, maka dia punya kalimat, I rebel, therefore I exist. Jadi, aku memberontak, maka aku ada. Dan pemberontakan ini, kalau versinya kamu, menunjukkan kita tidak lari, kita tidak menyimpang dari masalah kita. Kita hadapi masalah itu, kita tidak hanya bersandar pada hal-hal adikodrati, tidak bersandar pada ideologi, tidak bersandar pada lembaga, orang, atau bahkan negara. Tapi kita punya prinsip sendiri yang ingin kita hidupkan. Jadi kata kamu, seorang pemberontak itu percaya bahwa ada satu kebaikan yang lebih penting dibandingkan takdirnya sendiri. Jadi orang yang menidakkan segala yang menurut dia tidak pada tempatnya, orang ini lebih eksis. Dan ini menunjukkan bahwa dia ini punya visi kebaikan yang bagi dia lebih penting dari takdirnya sendiri. Orang yang sekedar berhenti menerima ketidakjelasan, itu kan orang yang tidak memberontak, berarti dia tidak melihat ada kebaikan yang lebih dari itu. Padahal setelah diterima jangan diam saja, tapi kita lanjutkan dengan
Yo kalau memang tidak cocok, tidak sesuai, kita tidakkan semampu kita. Nah, ada rumus yang lain dari kamu, yaitu kalau bisa, kita jangan terlalu banyak harapan. Bahkan bila perlu tanpa harapan. Nah, ini yang menurut saya unik. Selama ini kan kita hidup ini bisa bertahan karena punya harapan. Tapi justru kata kamu, kita akan kuat bertahan dengan tanpa harapan. Kita akan sering mendefinisikan tanpa harapan itu kan hopeless. Tapi kalau versinya kamu enggak, harapan itu akan membuahkan sesuatu yang absurd. Kenapa? Karena dengan berharap, berarti kita percaya sesuatu melebihi kenyataannya. Itu kan harapan. Jadi kita misalnya, Pak, saya ingin jadi dosen besok. Nah, itu kan nanti. Sekarang kan belum. Jadi mengharapkan nanti aku jadi dosen yang sekarang belum. Dan ini sangat mungkin cita-cita ini tidak terpenuhi juga, meskipun bisa juga terpenuhi. Tapi kesibukan kita memancang harapan-harapan tadi memungkinkan kita jatuh pada absurditas. Jadi kata kamu bisa kok orang hidup itu tanpa harapan. Justru orang putus asa itu ada karena dia punya harapan. Coba kemarin tidak berharap macam-macam, dia tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Kita putus asa itu kan karena kemarin mengharapkan, semoga nanti dapat ini, dapat itu, semoga aku jadi ini, jadi itu. Itu kan harapan-harapan. Begitu gagal, wong hidup ini memang tidak ada jaminan berhasil, akhirnya kita kecewa, putus asa. Nah, jadi kalau kamu justru melihatnya, tidak usah khawatir. Tidak ada harapan pun kita bisa justru sepenuhnya hidup. Kadang-kadang harapan ini, kata kamu, dipakai orang untuk lari dari hidup. Lari dari absurdnya hidup. Kita kan sering, enggak apa-apa hari ini hidup kita itu susah. Insya Allah besok kita akan panen, hidup kita akan bahagia. Ditunggu-tunggu sampai besok. Kok enggak bahagia? Tunggu saja. Orang baik itu pasti nanti bahagia. Nanti kita tunggu sampai tua, enggak ketemu-ketemu bahagianya. Itu bisa putus asa itu kata sampai tua. Ternyata enggak ketemu-ketemu. Jadi harapan itu sering dipakai orang untuk lari dari kenyataan. Misalnya kita kan sering menasihati orang, sabar saja. Orang sabar itu nanti pasti sukses, pasti bahagia, pasti menang. Nanti tapi orang ngalah itu nanti menang. Kita sudah ngalah, sudah sabar. Kok tetap tidak enak terus hidup kita? Ya, nanti yang nasihati mesti belum. Kan nanti ditunggu saja, sabar saja. Kalau kita kesusu ingin dapat namanya tidak sabar. Ayo ditunggu lagi. Ini namanya nasihat yang absurd. Jadi kita disuruh nunggu, disuruh sabar, tapi tidak jelas kapan buahnya. Jadi maka kata Albert kamu, ya sudahlah, ayo dipersedikit deh harapan-harapan ini. Justru kata kamu, dengan tidak terlalu banyak harapan, kita akan termotivasi untuk hidup sepenuhnya di momen sekarang. Kita bisa menikmati yang kita jalani hari ini. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi sebelum kajian ini berharap, wah ini belajar absurditas ini. Nanti mesti dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu kan harapan. Begitu dengar materinya, loh kok materinya begitu, kok isinya itu. Akhirnya kecewa. Tetapi yang tidak merancang macam-macam, nggak tahu absurditas itu apa, ya nanti didengarkan sajalah isinya apa. Lebih bisa menikmati. Jadi, oh ternyata itu tuh absurditas itu. Oh ternyata seperti itu tuh cara berpikirnya. Lebih bisa menikmati. Ya sementara yang tadi banyak harapan itu akhirnya justru jatuhnya pada kekecewaan-kekecewaan atau kebingungan-kebingungan. Sehingga kata Albert Camus, dengan tanpa banyak harapan justru orang termotivasi untuk sepenuhnya hidup di momen saat ini. Jadi kalau ada teman-teman yang
sedang pacaran, itu kan sering banyak harapan. Nanti ke depannya apa, ke depannya apa. Biasanya karena terlalu banyak harapan ini tidak bisa menikmati saat ini. Kebersamaan yang sekarang itu tidak bisa dinikmati karena mikirnya nanti besok. Atau yang sudah menikah misalnya masih ngontrak itu sibuk dengan harapannya ke depan untuk punya rumah, untuk dapat kerjaan ini. Sehingga kebersamaan hari ini itu tidak bisa dinikmati. Nah, maka rumusnya Albert Camus, yuk hidup dengan minimal harapan. Atau kalau bisa ya tidak pakai harapan, tidak apa-apa kalau bisa. Ini kritiknya. Jadi yang bisa menghalangi kita untuk hidup dengan absurditas itu biasanya harapan-harapan. Nah, kata kamu ini quotes yang populer juga, orang yang putus asa terhadap kondisinya adalah pengecut. Tapi orang yang banyak harapan itu orang bodoh. Saya tidak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak, tapi ini dia punya pandangan seperti ini. Memang absurd hidup ini, terlalu banyak harapan katanya bodoh, putus asa katanya pengecut. Nah, termasuk beliau punya pandangan tentang moralitas. Jadi seorang yang absurd itu moralitasnya bukan sesuatu yang ditempelkan dari luar kepada dirinya. Jadi moralitas itu integral dalam dirinya. Jadi kalau dia milih jujur itu bukan karena dipaksa orang atau dipaksa dogma atau ajaran untuk jujur, tapi dia sendiri menyetujui untuk membangun dirinya sebagai orang yang jujur. Nah, jadi hidup ini pilihan dia nikmati termasuk di aspek moral, ya dia milih sendiri, memutuskan sendiri. Nah ini dari aspek moral dan integritas. Jadi seorang absurdis itu dari sisi moral dia tidak dituntun, dia tidak diperintah-perintah, dia tidak suka diperintah, diatur, dituntun, dia lebih suka milih sendiri, memutuskan sendiri. Jadi ini gayanya seorang yang absurdis. Nah, ini terakhir ya, waktunya sudah mau habis. Jadi ini ada salah satu dari buku beliau, judulnya Notebook. Ini mungkin bisa jadi ringkesan maunya dia apa sih. Jadi kamu bilang begini, temukanlah maknamu. Sisihkanlah melankolia dari kesedihan. Jadi temukan maknamu itu berarti mari kita mencari makna versi kita sendiri-sendiri yang cocok. Jangan dirundung oleh kesedihan. Keluarlah jalan-jalan. Nah, ini sindiran untuk kita mari menikmati hidup. Jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri. Nah, ini kan dalam hidup biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk orang lain. Jadi biar orang lain senang padaku, biar orang lain tetap hormat padaku, biar orang lain tidak marah padaku, biar orang lain setuju padaku, dan lain sebagainya. Jadi hidup kita ini secara tidak sadar sering disetir orang lain. Maka kamu menasehati, jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri. Kata beliau selanjutnya, tidak peduli menemukan makna atau tidak, curilah waktu dan berikan sepenuhnya secara eksklusif kepada dirimu sendiri. Jadi ini nanti dari kajian dialog positif ini ketemu makna atau tidak, mind blowing atau tidak masalah. Yang penting senang saja, kita nikmati saja waktu kita untuk diri kita. Nikmatilah privasi kesendirianmu. Itu bukan berarti membuat dirimu antisosial atau menolak dunia. Namun engkau perlu bernafas dan perlu menjadi dirimu sendiri. Terlalu sering kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kita menempelkan diri kita pada ideal-ideal yang ada di luar diri kita. Jadi bisa dilihat dari bukunya Albert Camus yang judulnya Notebook. Baik, ini ada quotes yang mungkin Bapak Ibu juga suka. Ini menarik kalau untuk guru-guru. Some people talk in their sleep. Ada orang yang tidur, ada orang yang bicara waktu tidur. Tetapi lecturers, dosen-dosen, guru-guru itu bicara waktu orang lain tidur. ini
boleh dipakai yang sedang ngajar itu kasih tahu murid-muridnya ya. Jadi Ini juga yang denger jangan-jangan tidur Mas Faiz. iya, jadi ada orang itu yang waktu tidur bicara, tapi kasihan guru-guru, dosen-dosen itu waktu dia bicara orang tidur. Ini Albert Camus. Baik, saya kira itu Mas Abu beberapa wawasan mungkin tentang absurditas hidup. Monggo, saya kembalikan mungkin ada tanya jawab. Oke, terima kasih Mas Faiz. Ini beneran saya baru bener-bener into banget sama absurditas gitu. Udah beberapa kali sih nonton di ngaji filsafat Sudirman itu Mas Faiz kan pernah bahas ini juga beberapa kali gitu ya. Iya. Cuman akhirnya oh ternyata yes ada teorinya juga gitu. Saya tuh nyari-nyari juga. Oh ternyata bener ya hidup ini nggak jelas lah. Untuk apa nggak jelas, semua serba absurd. Ternyata Albert Camus udah apa namanya ya maksudnya menformulasikan sebuah teori secara pemikirannya gitu bahwa hal ini ada gitu. Terima kasih Mas Faiz, ini luar biasa. Itu apalagi tentang bicara tanpa tadi nggak ada harapan apa dan lain-lain, itu hal-hal yang mungkin ya balik lagi ya dianggap agak nggak logik gitu, tetapi emang bener juga gitu, kalau penuh dengan harapan juga pasti banyak kecewanya dan seterusnya gitu, dan itu luar biasa. Oke, nah saya tertarik Mas Faiz tadi bicara tentang apa namanya media digital, Mas Faiz. Ini sedikit aja ya, agak belok sedikit, tapi mungkin kita bicara dengan dalam konteks keabsurdan juga gitu. Para filsuf-filsuf hebat ini kan tidak hidup di zaman era digital yang luar biasa seperti hari ini gitu ya, Mas Faiz ya. Maksudnya sekarang nih overload information gitu. Nah, ada nggak sih kaitan antara absurditas filsafat sama media digital sekarang yang super apa ya, derasnya informasi, overloadnya informasi terhadap kesadaran seseorang, makanya tadi Mas Faiz bilang bahwa mahasiswa-mahasiswa sekarang atau anak-anak muda sekarang yang pemilihan-pemilihannya tentang suicide lah atau apapun itu marak terjadi gitu. Gimana menurut Mas Faiz? Monggo Mas, silakan. Jadi sebenarnya sepanjang sejarah itu orang karena memang dianugerahi Allah oleh akal budi itu berusaha mencari makna-makna. Jadi berusaha ingin hidup sebaik mungkin, sebaik yang mereka mampu. Semua orang ingin begini. Semua orang itu ingin ada di posisi yang benar, yang baik, yang indah. Maka tidak ada loh orang itu yang santai, senang dianggap, wah Anda salah loh. Itu mesti gelisah dia. Karena dia ingin hidup di posisi yang paling baik, yang benar. Nah, ini sepanjang sejarah. Modenya saja yang beda-beda. Hari ini memang problemnya dunia digital yang menyerbu kita habis-habisan. Apalagi saya sering bilang ke teman-teman, hari ini itu variabel peradaban kita selain dunia digital adalah kesadaran hak setiap orang. Ini lahir karena yang paling populer hari ini kan demokrasi, sistem sosial politik kita. Itu menyadarkan orang bahwa aku punya hak untuk bersuara. Ditambah dunia digital, ditambah kesadaran orang untuk eksis hari ini. Ini akhirnya selain dia diserbu oleh berbagai informasi, hari ini adik-adik kita itu juga ingin eksis sebagai dirinya. Tapi begitu dia eksis, dia berhadapan dengan rimba raya dunia maya yang sangat mengerikan itu. Yang membuat dia kebingungan-kebingungan. Sehingga lahirlah keputusasaan hari ini dengan versinya masing-masing. Menurut saya misalnya hari ini kan ada masalah-masalah misalnya, oh hari ini lahir generasi rebahan. Atau hari ini muncul orang-orang yang tipenya people pleaser, ingin menyenangkan orang terus, dia tidak peduli tuntutan idealnya. Muncul macam-macam hari ini, tipe-tipe kegelisahan hari ini. Nah, kalau zaman dulu, zamannya kamu ini sebenarnya problemnya banyak diwarnai oleh kuatnya gelombang berpikir ilmiah saintifik. Jadi zaman itu orang menganggap bahwa kebenaran itu berarti yang ilmiah. Jadi benar itu berarti ilmiah, karena yang tidak masuk akal, yang gaib-gaib, yang metafisik itu bagi peradaban zaman itu disebut meaningless, tidak ada gunanya, wong tidak masuk akal. Jadi mereka yakin benar alam semesta
Ini tertata rapi, tinggal manusia memahami dengan sains. Nah, masuklah kamu dan kawan-kawan ini menunjukkan dunia ini tidak serapi itu. Dunia itu tidak setertib itu. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya absurd, yang tidak bisa kita rancang, kita kalkulasi, dan lain sebagainya. Jadi variabel peradabannya beda, tapi kegelisahannya sama. Kalau zaman itu karena dominasi sains sehingga membuat orang-orang yang punya cara berpikir berbeda terpinggirkan. Kalau hari ini serbuan digital. Jadi memang sepanjang sejarah akan selalu ada kegelisahan-kegelisahan karena pencarian makna yang sejati tadi. Meskipun kemudian diputuskan oleh kamu dan kawan-kawan, makna sejati itu tidak ada. Jadi makna itu selalu versi kecenderungan masing-masing orang. Makanya yang terakhir tadi bilang, sudahlah, pilihlah maknamu, hidupkanlah maknamu, nikmati hidupmu. Itu saja. Nah, itu Albert Camus. Ya, Oke, kira terima itu. kasih Mas Faiz, terima kasih pandangannya. Oke, saya masih banyak yang mau digali sih, tetapi kita berbagi sama teman-teman. So, teman-teman yang di Instagram Live, yang di YouTube maupun yang di Zoom, kalau ada yang mau memberikan satu tanggapan, pertanyaan, nih mumpung guru kita hadir di sini, Mas Faiz, silahkan untuk raise hand atau lewat chat. Ya, mudah-mudahan waktu kita keburu gitu. Oke, kita sudah ada 2 yang raise hand dan ada beberapa yang direct message dan juga ada beberapa yang dari YouTube dan Instagram Live. Oke, kita ke Mas Aryo dulu. Silakan, Mas Aryo. Kalau di dalam beberapa agama dan termasuk juga di dalam budaya Jawa ya, kan dikenal dengan samadhi gitu kan, samadhi, nyepi gitu kan, menjauhkan diri dari segala keramaian. Tapi apakah hal itu masih relevan dengan kondisi sekarang ini? Karena keributan dan keramaian pertama ada di luar itu, di luar sana, terutama di media sosial, dan yang pasti orang kalau semedi itu kan menyepi, berarti dia gimana caranya dia misalkan untuk logistik, untuk makan, minum, karena kan dia berarti harus meninggalkan tempat semedinya, tempat nyepinya itu ke tempat ramai. Jadi apakah ini bukan malah jadi sesuatu yang absurd, atau memang jeda ini semedi itu memang harus ada gitu. Mungkin tidak harus selalu begitu, tapi apakah ada waktu-waktu tertentu? Kalau dalam sholat katanya kan itu sholat 5 waktu itu kan minimal itu. Tapi apakah memang harus benar-benar ke tempat yang jauh dari keramaian, atau kita bisa nggak mendapat tempat sepi di tengah keramaian supaya tidak absurd, atau malah itu absurd, atau seperti apa sebenarnya? Terima kasih, itu saya pertanyaan saya. Oke, thank you Mas Aryo. Jadi ini berkaitan sama Terima kasih. samadhi dan itu masih absurd nggak sih cara itu gitu, dan gimana aplikasinya di era sekarang gitu. Monggo Mas Faiz. Ya, jadi ya samadhi itu kan salah satu versi makna yang digali mungkin oleh para tokoh tertentu, para ahli spiritual tertentu sebagai jalan untuk mengatasi keruwetan hidup dengan cara menarik diri sebentar, kemudian merenungi apa yang terjadi, yang sejati, yang sesungguhnya. Kalau dari perspektif absurditas ini, ya ada kalanya semedi itu juga absurd. Jadi semedi yang absurd itu ya kadang-kadang semedi itu inginnya ketenangan, bisa jadi nanti jatuhnya malah kegalauan, kegelisahan. Bisa jadi malah tabrakan dengan karakter fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial dan lain sebagainya. Kadang-kadang semedi itu kita jalankan sebagai terapi, tapi selesai semedi juga puyeng lagi, rumit lagi, berhadapan dengan hidup kita gelisah lagi. Jadi memang polanya hidup ini memang tidak bisa ditebak. Setelah semedi aku mesti tenang, setelah semedi aku mesti nyaman. Banyak juga yang setelah semedi juga malah gelisah. Mungkin yang mencoba semedi malah kesemutan, malah gelisah, mikir tidak karu-karuan kemana-mana. Ada juga yang begitu. Jadi intinya kalau di absurditas itu memang hidup ini tidak jelas. Monggo saja Bapak, Ibu, teman-teman mengambil makna yang diyakini dan dihidupkan sambil kita siap menghadapi apapun yang nanti yang terjadi, termasuk yang paling absurd sekalipun. Jangan kaget kalau tiba-tiba justru setelah semedi saya malah lebih banyak gelisah. Kemarin saya tidak gelisah, kalau hidup cuek dinikmati saja santai-santai. Bisa saja begitu. Ada sih memang model semedi yang tidak harus nyepi. Kalau dalam khazanah Jawa itu ada namanya topo ngerame. Topo ngerame itu kita tetap
bercampur di dunia ramai, tapi jiwa kita jiwa yang meditatif. Jadi tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi oleh segala yang terjadi di sekeliling kita. Nah, yang seperti ini itu kalau di medan pencarian makna, ya ada yang nganggapnya positif, ada yang nganggapnya negatif. Itulah bagian dari absurditas. Kalau ada orang nyepi misalnya, itu kan banyak juga yang anggap itu negatif, melarikan diri. Tapi ada yang anggap, ya harus begitu, menarik diri sebentar. Ya macam-macam kalau itu medan pertarungan makna, perspektif. Jadi ini yang bagi saya tadi sering menimbulkan kebingungan-kebingungan bagi anak-anak muda yang informasinya membanjir hari ini. Sehingga dia milihnya susah. Saya itu harus meditasi apa enggak sih? Kok ini ada yang ngeritik luar biasa, ada yang menyarankan, ada yang jadi sering saya bilang hidup hari ini itu pilihan-pilihan kita itu tidak hanya antara baik dan buruk. Kalau baik dan buruk itu gampang, tapi antara baik dan baik, antara benar dan benar ini juga benar, ini juga benar. Ini yang sering membuat kita gelisah dan kebingungan. Jadi itu juga termasuk pola-pola hidup yang absurd tadi. Yang benar-beneran itu yang mana? Yang sejati benar tidak tahu ya. Kalau versi dia yang paling benar ya ini. Kalau versi dia yang lain ya itu dan seterusnya. Nah, maka sarannya kamu tadi, monggo saja Bapak Ibu silahkan yang diyakini, yang memang cocok, baik yang mana. Yang penting siapkan saja mental terus, seandainya terjadi kok tidak sesuai dengan rancangan. Kok tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kesiapan kita untuk menghadapi situasi ini nanti jadi kunci. Acceptance tadi, penerimaan. Ternyata saya sudah semedi berbulan-bulan gagal. Ya sudah, tidak apa-apa nanti. Kalau ya dimulai lagi. Ya ini lebih nyaman daripada Bapak Ibu gelisah. Kayak kita kalau diet itu loh. Diet itu kan lebih banyak stresnya daripada santainya. Sudah diet berbulan-bulan, gugur diet kita. Karena mungkin digoda teman, ditraktir, atau dipaksa makan, sungkan kalau nggak makan. Ini kalau kita tidak siap menyikapi perubahan, gagal diet itu jadi masalah sendiri. Padahal dietnya kita ingin selesai keluar dari masalah. Nah, inilah sebenarnya maunya kamu menghadapi hidup yang absurd tadi. Oke. Saya kira Terima itu. kasih Mas Faiz, terima kasih. Mungkin ini relevan sebelum ke Mas Agung. Jadi sesimpel ini pertanyaannya. Jadi Mas Faiz, apa saran-saran Mas Faiz untuk mengatasi keabsurdan hidup? Ini ada 4 yang nanya yang sama nih Mas Faiz, silakan. Jadi itu tadi ya. Jadi saran dari kamu dan juga Ki Kegat. Kalau Bapak Ibu setuju, mungkin kita lebih setuju juga dengan Ki Kegat, yaitu kita juga terima karena manusia itu lemah, terbatas. Jadi kadang-kadang kita bersandar pada yang lebih luas, yang lebih terjangkau, cara berpikir yang lebih meluas, tidak sempit dengan kebenaran kita, seperti bersandar pada agama, ideologi-ideologi, dan lain sebagainya. Ini kalau solusi dari Ki Kegat. Jadi kalau Bapak Ibu boleh, kalau menghadapi kebingungan seperti itu, saya pasrahkan saja deh pada Tuhan, saya ikhlaskan lillahi ta'ala. Ini juga bisa jadi solusi. Jadi baik pasrah atau seperti kamu tadi, saya hadapi, saya terima. Intinya dua-duanya kita terima. Bahwa hidup ini memang absurd. Jadi kuncinya di situ nanti. Yang sering membuat kita gelisah, kita menganggap hidup ini serba pasti, serba jelas, serba rasional, serba terjangkau, terukur. Ini yang membuat kita gelisah. Karena dalam kenyataannya hidup tidak seperti itu. Maka solusi paling mudah adalah menerima hidup dan menikmati hidup. Kita selama ini kan memang oleh para tokoh besar itu selalu disarankan memahami hidup, mengenali diri, mengembangkan diri, kan selalu begitu. Lupa ada aspek yang lain yang mungkin lebih urgent, yaitu menerima diri dan menikmati diri. Sama seperti agama. Dalam agama itu kan kita merasakan lebih ramai hiruk pikuk diskusinya. Kita sering lupa bahwa hadirnya agama itu untuk kita nikmati. Allah memberikan agama itu sebagai petunjuk untuk kebahagiaan kita. Nah, kita sering lupa aspek menikmati ini. Maka boleh mulai sekarang kita biasakan tidak hanya memperdebatkan, mendiskusikan agama, tapi juga bagaimana caranya kita bisa menikmati agama. Jadi agama jadi variabel yang menggembirakan untuk hidup kita. Dengan agama kita jadi nyaman, senang, bahagia. Karena selama ini ketika didiskusikan,
lahirnya absurditas tadi. Kita kebingungan yang benar yang mana, yang cocok mana, yang sesuai yang mana. Maka mengatasi kebingungan itu karena adik-adik kita, anak-anak muda kita itu juga sering begitu, bingung membaca. Loh Ustadz ini bilangnya begitu, Ustadz itu bilangnya begini, Kiai ini itu, cendekiawan ini bilangnya itu. Dia terus bingung mau milih yang mana ini. Dia akhirnya menganggap bahwa agama atau mungkin ideologi-ideologi itu variabel yang menggelisahkan hidup. Padahal hadirnya semua itu kan arahnya untuk kita nikmati kemudahan kita. Maka segala ketidakjelasan yang tidak bisa dijangkau, segala absurditas hidup ini, itu mari kalau bisa kita nikmati. Jadi ya memang itulah hidup. Jadi kalau misalnya kita, wah ternyata yang nyontek saya kok nilainya lebih tinggi, ya memang hidup itu begitu. Alhamdulillah saya Terima aja masih gitu. manfaat ya. Alhamdulillah loh, saya bisa bermanfaat buat temanku ini, dia nilainya tinggi sekarang. Dinikmati saja. Cara hidup begitu. Jadi itu menurut saya solusi awal paling mudah. Nah nanti solusi lanjutannya tadi ya tetap tidak kemudian pasif, tapi juga kalau memang ada yang menurut kita tidak cocok, ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya, ya tetap ayo kita perjuangkan untuk mengatasinya. Sambil menerima dan sambil, kalau kata kamu tadi, tidak terlalu banyak matok-matok harapan. Nah, saya berjuang biar ketidakadilan terhapus dari muka bumi. Itu nanti mesti kita kecewa. Karena hidup ini tidak seeksak bayangan kita. Perubahan-perubahan pasti akan terjadi, perbedaan-perbedaan bisa pula terjadi. Rumus yang sama saya pakai dan dipakai Mas Abu misalnya, hasilnya bisa berbeda. Semedi yang sama itu ketenangannya atau sukses tidaknya bisa berbeda. Dan kita harus siap menerima hidup ini memang begitu. Itu yang disebut absurd. Saya kira itu Mas Abu. Makasih banyak Mas Faiz. Jawaban Mas Faiz ini saya rasa menjawab banyak sekali pertanyaan yang masuk yang mirip gitu ya. Oke, berikutnya kita ke Mas Agung. Silakan Mas Agung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Semoga Mas Faiz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap kali Mas Faiz berbicara, entah kenapa gitu, pikiran kita semua seolah diobrak-abrik gitu. Dan yang saya suka itu walaupun Mas Faiz tidak menggebu-gebu suaranya, tapi bisa menggetarkan setiap jiwa-jiwa kami gitu. Memang selama ini kita hidup sering dibingungkan ya. Di satu sisi guru A berkata begini, akal kita menerima, guru B begini menerima, ulama A dan ulama B. Jadi seolah-olah kita dibingungkan oleh itu semua. Akhirnya apa? Akhirnya pikiran kita ya bingung dengan itu sendiri. Akhirnya tidak ada tindakan di situ gitu. Jadi untuk keabsurdan ini saya sendiri masih bingung ya. Jadi gini Mas Faiz, satu sisi kan kita harus menerima gitu. Sedangkan kita tidak boleh melekat. Bagaimana cara kita agar tidak melekat dengan sesuatu? Karena zaman sekarang kita mungkin terlalu melekat dengan sesuatu itu sendiri ya Mas Faiz. Terima kasih banyak Mas Faiz, itu saja, sudah malam. Oke. Terima kasih Mas Agung. Ini berkaitan sama kemelekatan nih tampaknya. Silakan Mas Faiz. Ini sebenarnya jalan keluarnya banyak mengatasi kemelekatan itu. Tapi kalau pakai rumus hari ini yang disampaikan oleh para filosof tentang absurditas itu, mudahnya adalah biar kita itu melekat pada sesuatu biasanya karena sangat berharap atau terlalu banyak harapan pada sesuatu itu. Makanya kemudian kita melekat. Misalnya kita melekat pada guru kita. Itu biasanya kita punya banyak harapan pada beliau. Saya ingin dapat ilmu ini, saya ingin dapat wawasan itu, saya ingin menyerap ilmunya semuanya. Itu karena ada harapan. Atau misalnya yang mahasiswa melekat pada temannya yang punya motor karena dia tidak punya motor. Itu dia mungkin harapannya adalah kalau berangkat kuliah sering bisa ada barengan boncengan gratis. Misalnya. Itu karena ada harapannya. Jadi kemelekatan kita itu semakin kuat seiring, jadi ini korelatif dengan harapan kita terhadap yang kita lekati itu semakin besar.
semakin kecil harapan-harapan kita kembangkan, semakin kita kurang melekat. Kalau dalam agama itu, makanya kalau dalam Islam satu-satunya kita diizinkan melekat itu Allah saja, Allahus Hmm. Shomad. Berarti apa? Mari matok harapan sebesar mungkin tapi pada Allah. Jangan berharap pada hamba, jangan berharap pada makhluk. Jatuhnya pasti nanti kekecewaan. Jadi hidup ini kan, kenapa kok jatuhnya kekecewaan? Karena hidup ini absurd. Hidup ini tidak pasti. Yang kita anggap bisa membahagiakan, bisa jadi dia akan sangat menyakitkan. Kan ketika kita dulu belajar filsafat cinta itu, yang paling mungkin menyakiti kita dengan intensitas paling dalam itu kan yang paling kita cintai. Berarti yang paling mungkin mengecewakan kita itu orang yang kita punya harapan paling besar padanya. Jadi ini mungkin jadi kunci untuk Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya salah satu saja. Cara kita untuk mengurangi kemelekatan adalah mengurangi harapan kita pada yang sedang kita lekati. Kerjasama tetap, kita manusia itu selalu butuh orang lain. Tapi beda lagi dengan kemelekatan. Kemelekatan itu kan berarti kita merasa hidup kita tidak jalan sesuai ideal yang kita inginkan tanpa dia, atau tanpa mereka, atau tanpa dukungan yang kita lekati. Jadi rumusnya itu yang tadi dijelaskan oleh kamu tadi, mudahnya itu. Ya nanti kapan-kapan kalau temanya ganti sesuai temanya ada lagi. Misalnya dalam tasawuf ada jalan juga untuk kita tidak terlalu melekat. Di beberapa filsafat moral juga ada cara kita untuk tidak terlalu melekat. Yang penting kalau versinya kamu itu, harapan kita semakin kecil, maka kemungkinan kita kecewa, putus asa, gelisah itu juga semakin kecil. Saya kira itu, Mas. Oke. Terima kasih banyak Mas Faiz, dan mungkin ini akan jadi pertanyaan yang terakhir sebelum nanti final statement. Dari HIJ nih, Mas Faiz, jika tadi ditekankan hidup tidak perlu fokus dengan harapan dan nikmati saja hidup yang terjadi sekarang ini. Lalu, bagaimana konteksnya terhadap orang yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh? Bukankah di setiap bentuk perjuangannya pasti ada harapan yang harus terus dibangun agar semangat hidup tidak kalah dengan keadaan sakitnya? Monggo, Mas Faiz. Baik, ini lagi-lagi saya jawab sesuai temanya, karena nanti kalau temanya berbeda, jawabannya bisa beda. Ya. Itu yang istilah lain dari ternyata memang kebenaran itu absurd. Versinya siapa dulu jawabannya yang cocok. Nah, kalau versinya absurditas ini, kita sakit, kita terima sakit itu. Yang pertama, penting ini. Karena banyak orang tidak menerima kalau dirinya sakit. Apalagi kalau zaman pandemi ini, khawatir nanti kalau dianggap COVID, akhirnya sakit tidak diakui. Tidak kok saya tidak sakit. Ya kalau orang tidak ngaku kalau dirinya sakit, dia tidak akan berobat. Jadi maka pertama-tama orang sakit itu penting dia menerima kondisi bahwa dia sakit. Nah, ini terus aspek rebel tadi, pemberontakan tadi. Jadi setelah menerima, mengiyakan, terus mentidakkan. Ada yang harus diatasi, jangan diam saja. Nah, ini kalau orang sakit berarti berobat. Karena ada masalah ini dengan penyakit, maka saatnya saya berusaha untuk membasmi sakit ini. Nah, terus tahap ketiga, untuk menghindari kecewa-kecewa, untuk menghindari gelisah yang tidak perlu karena memang situasi tidak bisa kita hindari, tetap kalau bisa kita mengecilkan. Ini makanya saya jawab, ini jawaban versi ya. Tidak terlalu besar harapan kita. Tidak terlalu besar itu bukan berarti tidak ingin sembuh, tapi pokoknya kita berobat saja, kita berusaha saja untuk sembuh. Perkara nanti sembuh atau tidak, sudahlah kita, kalau bahasanya agama, pasrah saja sama Allah. Sama kayak mahasiswa itu, belajar saja bahwa nanti lulus atau tidak, nilainya terbaik atau tidak, itu sudah di luar kuasa kita. Karena matok harapan yang terlalu besar juga mungkin akibatnya jadi kecewa-kecewa. Misalnya kita berharap, insya Allah Pak, saya 3 hari lagi sembuh. Ternyata tidak sembuh, itu akhirnya kecewa. 5 hari tidak sembuh lagi, kecewanya tambah dalam, mungkin tambah stres, tambah depresi. Jadi kalau versinya teori absurditas ini, kita terima bahwa kita sakit, kita berjuang untuk sembuh, lebih dari itu kita pasrah. Memang hidup ini absurd.
Ternyata saya yang sudah berobat lama tidak sembuh-sembuh. Temanku yang tidak berobat cuma berjemur sama minum vitamin sembuh duluan misalnya. Itu bisa, wong hidup itu memang kadang-kadang seperti itu jalannya. Jadi yang penting yang memang jadi tugas kita untuk melakukan, kita akui situasi kita, kemudian kalau ada yang harus dibereskan, kita bereskan. Itu tadi logika pemberontak tadi. Sisanya kita tunggu hasilnya, dan nanti kalau sudah keluar ya tetap lagi-lagi kita terima. Akan lebih nyaman untuk diri kita kalau tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak harapan. Saya kira itu Mas Abu cara berpikirnya. Terima kasih Ini. Mas Faiz, terima kasih. Ini mungkin ada yang resen satu lagi sebagai penutup ya Mas Faiz. Mudah-mudahan ini masih ada waktu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Silakan Mas BM. Boleh langsung di-unmute. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, ini Mas, ini absurd itu sendiri apa sebuah cara, kondisi atau tempat tujuan? Karena gini, ketika orang mulai berpikir ekstrim, misalnya dia lari dari agama, dia menjadi ateis, itu kan mungkin dikatakan absurd, tapi justru di tempat ateis itu dia temukan sesuatu. Terus kita masuk di kondisi husu. Kondisi husu itu sendiri kan absurd, kita tidak bisa ceritakan. Nah, terus tadi setelah kita jadi absurd, itu kan kita jadi otentik. Nah, artinya tempat absurd sendiri itu ada di alam kesadaran sejati. Jadi sebenarnya absurd itu seperti apa pasnya? Apa dia sebuah cara, kondisi, atau memang tempat tujuan? Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas BM. Terima kasih. Wah, pertanyaannya asik nih. Monggo, silakan, Mas Faiz. Ini kembali ke awal tadi ya, slide pertama. Jadi absurditas itu satu situasi, satu keadaan. Ketika segala macam teori yang diajukan manusia, segala macam konsep yang kita rumuskan untuk memahami, membaca hidup ini, ternyata tidak sepenuhnya relevan, cocok, sesuai, benar. Jadi kita ini misalnya merumuskan, hidup ini yang ideal adalah kita jauh dari keramaian, kita tidak tergoda oleh dunia. Ini pun ternyata juga kelemahannya banyak, sering tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Mungkin ada yang punya rumus lagi, hidup itu ya harus soleh secara sosial, kita berbaur membantu orang lain. Dalam konteks tertentu ternyata selalu membantu orang lain, berbaur dengan orang lain itu ternyata juga ada negatifnya. Misalnya kita terpengaruh oleh yang buruk-buruk dari orang lain. Kemudian ternyata konsep-konsep, kerangka-kerangka berpikir yang kita buat tentang hidup ini selalu tidak nyambung. Selalu ada kelemahan, titik kurangnya. Jadi situasi inilah yang disebut absurd. Kemudian kita gelisah, lah terus gimana? Wong hidup ini memang serba tidak pasti seperti itu. Ya sudah, katanya kelompok absurdis, terima saja. Ini anak ini kuliah di universitas agama misalnya. Harusnya ya dia mendalam ilmu agamanya, kok malah jadi ateis. Itulah kenyataan, kita tidak terduga. Lah ini yang malah baca buku-buku ateis, kok malah sadar bahwa hidup ini ternyata terbatas, malah jadi sangat religius sekarang. Nah itulah kenyataan hidup. Tidak bisa kita rangkai, kita setia dengan satu teori kapanpun dan dimanapun. Jadi situasi absurd itu terjadi ketika framework kita, wawasan kebaikan, kebenaran yang selama ini kita pegangi, ternyata tidak selalu relevan dengan kenyataan hidup. Jadi kenyataan hidup kita ternyata selalu berkembang, berubah. Yang dulu baik, sekarang bisa buruk. Yang dulu kita anggap luar biasa, sekarang biasa-biasa saja. Nah itu framework-nya bisa berkembang, bisa ganti, dan lain sebagainya. Dan ternyata manusia juga tidak berhenti. Dia yang punya makna, begitu realitas ganti, bikin teori baru lagi. Terus tidak cocok lagi. Bikin teori baru lagi, tidak cocok lagi. Ya, itu namanya absurd. Itulah absurditas. Jadi itu Mas Abu maksudnya. Jadi situasi absurd. Yeah. Oke, terima kasih. Dan pokoknya lebih menyadari bahwa hidup ini memang absurd gitu ya. Intinya nggak jelas.
Jadi bagi yang belum memaknai, belum punya pemaknaan, Iya. jangan hopeless gitu ya. Tenang Ah, aja, tenang aja. bahkan Oke, jangan punya hope malah. jangan punya hope malah, benar tadi ya. Jangan punya hope malah, ketika banyak hope nanti banyak Iya. sesuatu hal yang bisa jadi justru malah tidak terjadi, kekecewaan terjadi. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Faiz malam hari ini mengajak kita untuk menyadari tentang absurd gitu ya. Luar biasa ternyata banyak deh yang benar-benar terjawab dan terbuka, ternyata teorinya ada gitu. Dan malam hari ini banyak sekali hal-hal yang super mind blowing tentu saja, yang membuat kita jadi lebih memaknai apapun yang kita dapat malam hari ini. So, Mas Faiz, final statement untuk episode malam hari ini, silakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin materi kita hari ini butuh sedikit merenung agak dalam. Mungkin juga masih tidak jelas, tapi prinsipnya kaum absurdis kan begitu. Satu-satunya yang jelas dalam hidup ini ya ketidakjelasan. Jadi paling tidak menurut saya yang perlu kita garis bawahi, pesan besarnya kelompok absurd itu menurut saya adalah bagaimana kita bisa menerima apapun situasi dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa menikmati hidup seabsurd apapun situasinya. Karena hari-hari ini banyak mungkin di antara kita yang dilanda penyakit gelisah, dilanda penyakit galau oleh berbagai keabsurdan hidup. Ternyata kelompok absurd ini menyarankan kita pertama-tama obatnya adalah mari kita terima hidup ini apapun situasinya. Kalau dalam agama, orang-orang yang bisa menerima apapun situasi ini orang-orang yang ridho terhadap apapun keputusannya Allah. Jadi, dan syaratnya jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu bisa irji'i ila robbiki, itu syaratnya adalah rodiyatan mardiyah. Dia ridho dengan apapun keputusan Allah, dari situ hadirlah ridhonya Allah padanya. Nah ini arahnya menurut saya nanti bisa dibawa ke sini. Bahwa bagaimana kita latihan untuk menerima dan meridhoi apapun keputusan Allah atas diri kita. Baik, saya kira itu Bapak Ibu teman-teman, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan diskusi kita di sesi selanjutnya. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.